kamu jangan lanjut lagi. Itu kita ibadah pemuda kok kita baliat-baliat lama-lama basuka realistis. Kamu punya ini saya khotbah beberapa tahun lalu, dom marah saya tapi sudahlah. Kamu pun lagu ini tidak mendidik. Kamu berbohong. Lihat, orang bohong tapi dom percaya. Itu tidak masuk akal. Kamu lukai. Lihat, orang lukai tidak peduli. Coba kau pikir di mana ada apa cinta seperti memang tidak ada. Kamu sayang mau bikin seolah-olah itu barang ada. Dia pun ayat 2, dia pun berikut lebih parah. Kau tinggalkan aku, ku tetap di kau dengan yang lain. Ku tetap setia. Itu gila. Orang lain kamu setia, itu otak taruh di mana? Baru dia bikin status, ku tunggu dudamu. Wah, ini ada dong, ini parah. Di sini juga ada laki-laki kok perempuan. Dia duduk di dalam gereja atau yang di luar dorang? Di luar bilang di dalam bilang di luar. Kamu pun maksud apa? Saudara, Tuhan Yesus mau kasih tahu, manusia. Di sini ada yang bukan manusia. Manusia mau atur diri kemanapun, di luar dia bisa kelihatan tidak berdosa, tapi Tuhan menyelidiki hati Bapak. Betul kok tidak? Saudara mau tahu bahwa ternyata saudara tidak akan pernah lihat Pak Pendeta Yandi ini perkosa orang, sudah tidak akan pernah tahu, tidak lihat. Tapi Tuhan tahu kita punya hati Bapak. Tuhan tahu. Saya marah nona-nona ibu-ibu yang pergi gereja pakai baju pendek-pendek itu. Saya bilang, datang gereja jam pakai pakaian pendek-pendek, ibu-ibu nona-nona dorang. Dia bilang, Bapak, tapi Tuhan melihat hati, bukan melihat pakaian. Saya bilang, betul, Tuhan melihat hati, bukan lihat pakaian, tapi saya pendeta ini lihat pakaian, bukan lihat hati. Lu kira lu sendiri dan Tuhan? Atau mau pi Tuhan sekarang? Kamu duduk pakai begitu di situ, saya di muka ini saya pikiran. Lihat ju salah, tidak lihat apa. Jadi tolonglah. Jadi saudara tidak tahu apa yang ada di dalam sepung pikiran. Tuhan tahu Bapak. Di manusia kita bisa tipu dan kita pungkirakan seolah-olah kita ada baik. Hati siapa tahu. Orang-orang penginjilan yang suka bilang begini, dosa ialah melanggar kehendak Allah. Betul? Betul? Kalau begitu satu hari kita langgar kehendak Allah berapa kali? Banyak kok sedikit? Bisa hitung kok tidak? Sendiri buat atau sendiri tidak bisa hitung? Tapi orang penginjilan don bilang begini, anggap saja satu hari kita bikin dosa 3. Dosa pikiran 1, perkataan 1, perbuatan 1. Kalau satu hari 3, 1 bulan berapa? 3 kali 30 hari? 90. Banyak kok sedikit? Kok sedikit itu? Kalau 1 bulan 90, 1 tahun berapa? 90 kali 12 bulan berapa? Yang sekolah dong, yang sekolah online dari rumah 1080, taruhlah 1000. Sekarang cokali. Kalau satu hari 3, 1 bulan 90, 1 tahun 1000, coba masing-masing kali dan dia pu umur. Pendeta Yandi umur 45 tahun sekarang. Kalau kali 1000, 45.000, bisa di surga. Pendeta Yandi nanti masuk surga, bisa.
Umur berapa? 24 kali 1000 bisa di surga. Umur berapa? Kali 1000 19.000 bisa di surga. Saudara lihat, itu baru 1 hari 3. Apalagi kalau 1 hari tidak bisa hitung kayak yang tadi kamu bilang. Jadi tidak mungkin dengan perbuatan baik kita bisa di surga. Itu baru yang umur 45 ke saya. Nah jantanya yang baik dong. Jantanya yang nenek dong. Wih berat. Itu 1 hari 3. Jadi kalau kita bisa masuk surga bukan karena kita orang baik, sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil pekerjaanmu, tetapi pemberian Allah. Jangan pakai ayat. Tuhan mau kasih ingat ini orang. Lalu perbuatan baik taruh di mana? Perbuatan baik itu kira-kira begini. Saya suka pakai contoh ini, teman saya bilang. Kalau saya dengan Nando ini kami dua tidak kenal. Saya dapat tipu nomor telepon, saya telepon dia. Nando, kakak, sebentar malam jam 12 bisa ketemu saya di Jalan El Tari depan rumah jabatan gubernur. Kira-kira dia mau atau tidak? Mau atau tidak? Kalau dia ada ayam 1 di rumah, saya video ke rumah kami dua tidak kenal. Kira-kira dia kasih saya itu ayam atau tidak? Terus saya rubah dia punya pertanyaan. Saya mau kasih dia oto baru 1. Kira-kira dia mau atau tidak? Mau. Terus saya kasih dia oto baru 1, misalnya Pajero Sport, harga kira-kira 700 juta. Waktu dia dapat dari saya itu oto dengan cuma-cuma, ada perubahan perilaku dari dia ke saya kok tidak? Saya telepon jam 12 malam datang kok tidak? Saya pergi dia ke rumah ada ayam kasih kok tidak? Kenapa kok dia tak kujubai begini? Karena sesuatu yang cuma-cuma dia telah terima dari saya. Perbuatan baik dilakukan sebagai sebuah ungkapan syukur. Jangan terlalu bagaya, jangan terlalu bikin diri inti. Karena di hadapan Tuhan kita semua manusia berdosa dan tidak laku. Untung baik Yesus itu turun dari Yerusalem ke Yeriko, berjumpa dengan kita dan dia menebus kita. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kenapa lihat saya? Itu pertanyaan sekaligus mau kasih tahu seberapa jauh kita berjalan bersama Tuhan. Ini orang dong, ini dong tiap hari ada omong tentang firman, mereka melakukan syariat agama, tapi apakah dekat dengan Tuhan belum tentu. Belum tentu. Kalau saudara jalan kaki, pernah jalan kaki? Di mana? Kalau saudara jalan kaki bisa, tapi jaraknya dekat. Ada yang jalan kaki dari sini pi Kupang? Ada. Karena jaraknya dekat, kekuatan full ada di kita. Tuhan kita tidak butuh, manusia kita tidak butuh. Kita jalan dalam kekuatan sendiri. Bis malam pernah? Duduk di samping sopir pernah? Saudara lihat itu sinar gemilang dong punggas. Kalau sampai dicamplong atau di TMF, dong tambah gas, dibok itu hampir-hampir yang sopir belum injak rem kita mau angkat kaki kok injak. Sudah semakin jauh berjalan kita bukan sapa-sapa kakak. Yang bagaya-bagaya dong ini berjalan di pinggir umum. Jalan belum jauh. Lebih jauh lagi. Naik kapal feri. Pernah? Di mana? Alor, Rote, Flores, Sabu. Wih, kamu suka berjalan nih. Kalau kita naik kapal feri, wih kalau di Sabu itu saudara tahu. Kita biar jago berenang, bisa berenang 10 km sekalipun. Tenggelam di Laut Sabu jago hilang Bapak. Apalagi kalau musim timur itu, wih. Saya melayani di Sabu kira-kira 5 tahun. Kalau pas musim timur masih ada kapal. Waktu kami pulang datang itu kan kapal feri ini susah maju, itu setengah mati. Kalau don tahu ada pendeta di Yanti di situ don datang ke bilang, Bapak pendeta, kita ibadah. Di darat tidak ibadah Bapak.
di kapal feri ibadah. Jago hilang, yang bagaya-bagaya itu berjalan belum jalan jauh. Kalau kami ibadah di Laut Sabu itu menarik saudara. Kenapa? Waktu persembahan kami tidak pakai tangguk persembahan, tidak pakai ini kecil, kami tidak pakai. Pertama karena memang tidak ada. Kedua kami pakai dos besar. Kenapa mesti pakai dos? Karena kalau pas persembahan, yang petugas persembahan datang itu satu kali isi tangan begini, dapat berapa saja semua masuk, berapa saja masuk. Itu tidak lewat otak. Dia dari sini. Beda kalau ibadah di darat. Beda kok tidak? Beda kok tidak? Beda. Termasuk yang sebentar ini. Itu kalau pas ini petugas, kalau kita ibadah di darat, yang bawa persembahan datang itu kita isi tangan di saku tuh kayak agak lama. So agak lama lagi ini mata kayak putar 2-3 kali dulu. Ini mata kayak ada firasat. Terus dia ambil persembahan, dia isi begini, petugas yang bawa lewat mereka. Kenapa? Tadi saya isi yang merah, minus. Iya. Di sini ada yang menuju ke gereja, kasih tahu bilang kita singgah dulu di kios, saya ade singgah. Bikin apa? Lihat uang kecil ada. Itu mam tua dong ada di sini. Tunjuk itu mam tua, tunjuk sa. Lebih jauh lagi, naik pesawat. Pernah? Di mana? Pisoe. Sampai Pisoe naik pesawat. Itu turun di mana? Kalau naik pesawat, jangan yang ATR dong, naik yang Boeing dong, itu Airbus itu. Dia terbang kira-kira 36.000 kaki di atas permukaan laut. 36.000 kaki itu kira-kira 12 kilometer. Itu pesawat belum jatuh kita mati, belum jatuh. Dia berbagi, mati sudah kita. Dia berbagi, mati langsung mati sudah. Nanti kalau di 12 kilometer itu, aman, itu bisa lepas ini sabuk pengaman. Bisa jalan-jalan pi kencing. Kadang-kadang tidak ada rasa kencing, sengaja jalan supaya orang tahu bilang kita. Pas kita di belakang tiba-tiba lampu sabuk pengamannya itu menyala dan ada suara bilang begini, Berhubung karena kita terbang dalam situasi cuaca yang buruk. Karena itu kami minta kepada para penumpang segera kembali ke tempat duduk dan seterusnya. Saya mau tanya, waktu ada pengumuman begitu, silakan kembali ke tempat duduk. Ada yang berani protes? Silakan kembali ke tempat duduk. Mau kembali ke buat apa? Ada. Yang bagaya-bagaya yang baru jalan di itu balon jalan jauh tuh. Bapak, waktu kita kembali, kalau dosa pengumuman begitu, itu mau kencing tahan Bapak. Tunda. Oh, ini dia belum naik pesawat. Saudara, itu kita mau kencing tunda. Duduk begini, duduk. Ada anak kecil 1.000 di sebelah, kita akan korek dia. Adik. Doa. Jemaat di ketinggian 12 km itu kecepatan pesawat kira-kira 900 km per jam. Kalau 900 km per jam itu berarti Rossi juga kalah. Kalau Rossi kalah, apalagi anak ojek yang di situ lebih kalah. Dalam kecepatan yang seperti itu dia tabrak awan, pesawat guncang. Nah, saudara tahu kalau pesawat guncang, itu waktu dia tabrak guncang begini, di atas semua orang, Yesus. Kalau di darat kaget memaki Bapak. Saya belum pernah dengar orang memaki di pesawat. Di sini ada yang tukang memaki, ada kumpul kasih dia uang beli tiket suruh berangkat. Pas
pas hujan angin itu suruh dia berangkat. Itu dia pulang persekutuan doa satu di dia rumah. Yang bagaya-bagaya dong itu baru bermain di sini, ini di pinggir, dalam jauh. Sudah dengar? Pernah di pantai? Pantai mana? Pantai mana? Pidai siapa? Bikin apa? Apa? Kalau kita di pantai, kan air hanya sampai betis. Kita bisa bermain gila, bisa sih. Itu karena pinggir. Coba masuk 500 meter. Saudara kalau di pinggir pantai itu bisa foto-foto gitu. Itu pinggir pantai. Pantai. Coba masuk 500 meter di dalam. Coba masuk 500 meter di dalam. Terus perahu semua tenggelam baru bilang, wah perahu semua tenggelam, foto dulu, foto. Bisa. Yang bagaya-bagaya tuh pinggir jalan Bapak. Pinggir. Jadi Tuhan Yesus mempertanyaan itu, menurut pendapatmu, siapakah sesama manusia dari orang ini? Yesus ngomong begitu supaya dia sadar, nah, musuh kira musuh orang baik. Kita mesti belajar untuk menerima itu yang orang Samaria itu. Harganya terlalu mahal untuk sebuah pengorbanan.